Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo teman-teman, kali ini kita akan membacakan judul cerita baru tentang si kembar Tritop petualangan di hutan belantara. Nah teman-teman, kita kenalan dulu yuk dengan keluarga Tritop. Ada ibu Profesor Penelope, ayah Profesor Pablo, si kembar besar Asya dan Alfi, si kembar kecil Ted dan Tulip. Keluarga Tritop telah berhasil menciptakan mesin waktu yang dapat berjalan di dalam air, melintasi salju dan es, serta melewati hutan dan dataran luas. Mereka berpetualang untuk mempelajari binatang-binatang yang menakjubkan dari zaman purba dan masa kini. Sebelum kita lanjut petualangan di hutan belantara, teman-teman jangan lupa like dan subscribe dulu ya channel ini. Matahari terik menyinari padang rumput sabana yang begitu panas. Serangga-serangga terbang ke sana kemari dan berdengung di antara rerumputan. Keluarga Tritop telah masuk ke dalam mesin waktu mereka dan berpetualang kembali ke abad ke-18. Sekarang mereka berada di padang rumput di Afrika Selatan. Hari itu langit berwarna biru dan cuaca sangat cerah. Si kembar besar, Alfi dan Asya, sedang menjaga si kembar kecil, Tulip dan Ted. Sementara itu, orang tua mereka, Profesor Pablo dan Penelope, sedang tidur siang. Ketika mereka terbangun, anak-anak keluarga Tritop sedang berada di dekat telaga sore itu. Mereka ingin melihat binatang apa saja yang hidup pada zaman itu di padang rumput sabana di Afrika. Di sini pasti ada citah, kata Asya. Dan burung unta, tambah Alfi. Pasti ada singa dan gajah juga, ujar Ted. Jangan lupakan kuda bertanduk satu, kata Tulip. Jangan konyol, kata Ted sambil tertawa. Hanya bayi yang percaya ada kuda bertanduk satu. Alfi dan Asya juga tertawa sehingga Tulip menjadi sangat jengkel. Aku akan buktikan bahwa aku bukan bayi, Tulip berkata di dalam hatinya. Aku akan turun ke tepi telaga, aku sendiri yang akan mencari kuda bertanduk satu itu. Jadi ketika tidak ada yang melihatnya, Tulip berjalan sendirian ke tepi telaga itu. Dia menemukan sebuah bukit kecil untuk bersembunyi. Dia pun jongkok di balik bukit itu, supaya tidak terlihat oleh orang lain. Dari tempat persembunyiannya, dia melihat seekor burung unta, wildebeest, dan sekawanan binatang yang belum pernah dilihatnya. Karena terhalang beberapa pohon, Tulip tidak dapat melihat kawanan binatang itu dengan jelas. Jika dilihat dari samping, kawanan binatang itu agak mirip kuda, tetapi badan mereka jauh lebih kecil. Jadi, mereka pasti kuda bertanduk satu, kata Tulip dengan riang. Sudah kuduga. Sementara itu, Alfi, Asya, dan Ted menyadari bahwa Tulip sudah hilang. Mereka pun pergi membangunkan Profesor Penelope dan Pablo. Lalu mereka semua bergegas pergi ke telaga. Mereka merayap pelan-pelan supaya tidak mengganggu binatang-binatang yang ada di situ. Lalu mereka pun berjongkok di belakang Tulip. Maaf, tadi aku menyebutmu bayi, bisik Ted. Aku juga minta maaf. Aku pergi diam-diam tanpa memberitahumu kemana aku pergi, balas Tulip. Tetapi lihat, aku sudah menemukan kuda bertanduk satu. Saat itu juga salah satu binatang aneh itu berbalik menghadap mereka. Ternyata binatang itu tidak bertanduk. Ujar Tulip karena merasa sangat kecewa. Rupanya bukan kuda bertanduk satu. Namun ada hal lain yang menarik. Binatang itu ada belang-belangnya.
tetapi belang-belangnya tidak merata, hanya terdapat pada bagian depan tubuhnya. Itu kuda zebra kuno, namanya kuda quagga, kata Profesor Penelope. Ukurannya seperti kuda zebra, tetapi belang-belangnya hanya terdapat pada bagian depan tubuhnya. Mengapa namanya quagga? Tanya Tulip. Ketika membuka mulut, kuda quagga akan mengeluarkan bunyi quagga. Pasti itu alasannya, kata Ted sambil menyeringai. Namun, saat itu kuda quagga mengeluarkan bunyi itu karena terjadi sesuatu. Rupanya 3 ekor singa betina sedang berlari menuju terang. Bulu singa-singa itu indah dan berwarna keemasan. Singa-singa betina itu berlari semakin dekat. Namun kuda quagga sudah bersiaga. Quagga, teriak kuda-kuda itu sambil melarikan diri. Semuanya berlari kecuali seekor anak kuda quagga yang belum bisa berlari cepat. Aduh, teriak Tulip. Mereka akan menangkapnya. Namun, tiba-tiba terjadi peristiwa yang menakjubkan. Seekor wildebeest yang sangat besar muncul. Dia melihat anak kuda quagga itu sedang berada dalam bahaya. Wildebeest itu langsung maju menerjang. Dia menggoyang-goyangkan tanduknya yang besar di depan singa-singa betina itu. Singa-singa betina itu pun ketakutan. Sekarang giliran mereka lah yang melarikan diri. Untunglah, kata Alfie. Mengapa si wildebeest mau menyelamatkan anak kuda quagga itu? Sekalipun bukan bayi kita sendiri, kita semua memang harus menjaganya, kata Asia sambil melingkarkan tangannya di pundak Tulip. Aku bukan bayi, bantah Tulip, tetapi dia tersenyum sambil memeluk Asia. Lalu keluarga Trito pun berjalan pulang melalui rumput-rumput yang menyegarkan. Mereka pulang ke rumah untuk makan malam. Malam hari di padang rumput sabana, Profesor Pablo sedang menginap bubukan si kembar. Aku sangat senang kita bisa kembali ke masa lalu pada waktu yang tepat. Kita dapat menemukan kuda quagga, kata Asia sambil menggambar seekor kuda quagga di buku catatannya. Aku juga senang, kata Profesor Pablo sambil mematikan lampu. Maaf, ini bukan kuda bertanduk satu, Tulip. Namun, kuda ini tak kalah indahnya dengan kuda bertanduk satu. Aku ingin tahu tahun berapa dan kemana kita harus pergi, supaya dapat melihat kuda bertanduk satu. Tulip berkata di dalam hatinya. Suatu hari nanti aku pasti menemukan kuda bertanduk satu. Tunggu saja tanggal mainnya. Sekian cerita kali ini. Gimana teman-teman? Suka tidak dengan ceritanya? Jangan lupa di komen di bawah ya. Nah teman-teman yang masih belum like dan subscribe dulu ya untuk bisa mendengarkan judul cerita terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.